Kok bisa punya mindset kayak gitu ya? Mindset yang dibangun tuh apa gitu? Pertama, saya itu sering komunikasi sama orang yang buat saya juga luar biasa dalam bisnisnya. Tapi kalau sebenarnya orang ini juga idenya tuh sangat brilian, walaupun nggak dia praktekkan. Jadi kebetulan yang praktekinnya saya gitu. Iya serius. Ini kisah lucu. Jadi kalau misalkan sekarang ketemu saya sama orangnya, kalau dia ngasih ide, pasti yang praktekan itu saya. Dia tuh nggak pernah praktekin. Saya suka nanya, kenapa sih nggak pernah praktekin? Saya ragu ini berhasil atau enggak. Dia aja ragu juga. Nah kebetulan saya orangnya yang agak berpikirnya setengah gitu, jadi nggak terlalu matang kalau dalam berpikir itu. Yang penting saya jalan dulu aja udah. Karena dalam usaha saya berapa kali jatuh, saya beberapa kali rugi kan. Saya beberapa kali rugi, saya beberapa kali ditipu. Tapi buat saya kalau saya berhenti pada saat saya ditipu, selesai sudah harapan saya. Jadi selama walaupun saya ditipu, walaupun saya dibohongin, selama saya masih mau survive, saya masih mau berusaha lebih baik lagi perbaikin diri ini, buat saya nggak ada masalah itu semua. Karena itu semua jalan yang harus saya tempuh. Kadang dengan saya ditipu, kadang dengan saya dibohongin, sholat saya enak kan? Percaya nggak kan? Kadang kalau banyak punten banget kalau lagi banyak finansial gitu. Kadang sholat juga jadi terburu-buru gitu. Mungkin Allah sayang sama saya. Jadi dikasih teguran, uang tinggal dikit lagi, sholat juga jadi tambah kenceng gitu. Tahajudnya jadi mau gitu. Ya mungkin saya berpositif thinking, mungkin saya belum siap untuk benar-benar tough, benar-benar maju, bisa bermanfaat untuk ratusan orang. Mungkin sekarang saya hanya untuk bermanfaat untuk beberapa puluhan orang gitu. Yang mudah-mudahan dalam hati saya pengen ini menjadi besar. Tapi ya itu kan saya dirubah. Saya dulu punya usaha di Bali kan, saya punya usaha di Bali. Ini cerita yang sangat luar biasa sekali. Saya itu usaha di Bali dengan total miliaran. Wow. Benar kan miliaran. Dan hati ini jadi tinggi gitu ya. Terus saya pikir wah ini beli ini. Berpikirnya udah duniawi gitu. Beli ini udah cukup. Akan tahu tuh dalam waktu 1 tahun, yang saya prediksi semuanya untung, semuanya hilang. Oh gitu? Iya. Semua hilang dan semuanya rugi. Kok bisa? Bisa. Itulah cara Allah kadang-kadang menyayangi hamba-Nya. Jadi saya sampai berpikir, terus saya dengar beberapa, ya termasuk Ustaz Rahmat Rifudi ya. Saya sering juga dengar ceramah beliau referensi bahwa doa kita itu demi Allah pasti didengar Allah. Itu saya percaya itu. Itu saya buktikan. Ya punten gitu ya dengan segala kerendahan hati dan keilmuan saya yang masih bodoh ini. Jadi pada saat itu saya berdoa. Saya pengen tahu Allah itu jawab doa saya enggak gitu kan. Saya berdoa lah kan, saya berdoa, coba dijawab kan? Ya kan percaya, itu nggak 1 kali 24 jam doanya dijawab gitu. Walaupun tidak melalui langsung gitu ya, tapi apa yang saya minta itu dijawab gitu. Wow. Itu jawabnya sangat luar biasa dan itu buat saya sepanjang jalan nangis itu dengar jawaban itu. Jadi apa yang salah di saya? Ternyata waktu di Bali itu saya tidak melibatkan Allah dalam setiap bisnis saya, sedikit enggak ada. Saya mengagungkan satu orang yang menurut saya itu sangat luar biasa, bisa memberikan proyek yang sangat luar biasa. Dia adalah segala-galanya, bisa ngatur proyek ini, jadi ternyata semuanya. Kalau saya pada saat itu tidak Allah tegur dengan, ya saya ngerasa saya bukan orang baik gitu. Jadi mungkin Allah tegur saya dengan cara ini. Jadi akhirnya biar saya kembali. Akhirnya saya tahu saya tidak pernah melibatkan Allah dalam bisnis saya itu yang itu. Jadi kalau saat ini yang saya dapat kecewa, itu adalah hal yang wajar demi Allah. Itu karena hal yang pasti yang akan saya dapatkan adalah kecewa ketika saya tidak melibatkan Allah. Jadi saat ini ya terus terang gitu ya. Saya sedikit-sedikit ya minimal baca bismillah gitu ya. Ya Allah ini benar kali ridoin enggak itu. Pokoknya sedikit-sedikit saya berpegang karena saya pengen ya Allah, karena Engkau adalah pemilik segalanya bumi dan langit ini. Jadi ya saya nggak ada lagi yang bisa saya minta kecuali itu. Kalau mau dihitung dari segmen usaha bisnis saya sekarang, saya nggak ada bisnis apa-apa kan. Saya ada beberapa 3 perusahaan saya yang masih survive, masih bisa bertahan. Apalagi kemarin ditimpa corona ya. Tapi alhamdulillah saya masih bisa bertahan, masih bisa diberikan sangat luar biasa. Karena corona itu buat saya ngasih dampak yang sangat positif banget.
ngasih saya penglihatan yang dulu nggak pernah saya lihat, sekarang tuh saya dapat lihat semuanya gara-gara corona gitu. Oh gitu? Iya, bener Kang, corona itu sangat, waduh, Banyak banget hikmahnya ya. banyak banget hikmahnya buat saya. Bayangin aja Kang, saya nggak pernah 2 bulan full bersama keluarga, saya nggak pernah. Saya nggak pernah Kang. Tugas kita laki-laki itu memang kayak susah gitu ya, kayak sulit. Cari nafkah untuk keluarga, jaga mereka, kasih ilmu mereka, kayak sulit gitu. Yang lebih sulit itu ibu rumah tangga. Sabarnya ngadepin anak-anak itu luar biasa kan. Ini ilmunya. Gimana caranya nggak marah ke anak itu luar biasa. Gimana caranya 2 bulan di rumah bergaul dengan istri yang juga punya mindset sangat luar biasa, pikiran dan harus bersatu gitu. Ya sedangkan saya yang dulu interaksi sama orang luar gitu, segala sesuatu kalau pengen kehendak saya aja gitu. Ini nggak bisa, ini istri gitu. Jadi saya minimal sekarang yang saya lakuin kalau di rumah, minimal jangan ada keluar kata-kata yang nyakitin istri saya aja. Itu tuh sulit luar biasa. Iya betul. Minimal itu aja. Iya minimal itu aja loh. Karena dulu itu kan saya paling ketemu keluarga itu 1 minggu 1 kali, atau seminggu 2 kali lah. Karena saya kebanyakan di Bali 2 minggu. Terus saya kadang ke Lombok gitu. Ke Lombok nggak, ke Kendari waktu itu. Ke Kendari, saya kadang ke Kendari. Jadi memang ketemu sama keluarga itu interaksi hanya by phone. Wah itu pun jarang gitu. Oh. Itu pun jarang. Nah dengan corona, saya di satu rumah kan, tiap hari ketemu, dengan bingung mau ngapain gitu kan, bingung mau ngapain, akhirnya kadang komunikasi beda pendapat, udah mulai saling manyuni gitu kalau kita Ada gesek-gesek. ada gitu. Nah, kita kan sebagai kepala rumah tangga gitu, saya adalah kepala rumah tangganya, saya harus bisa ngimbangin mereka semua. Iya. Apalagi anak-anak kecil ini kan nggak tahu apa-apa, tiba-tiba kadang ngerusak yang kita sayangin kayak handphone, tiba-tiba kebanting. Itu kan sabarnya harus gitu kan, mules gitu kan. Iya. Ya gitulah Kang. Jadi corona ini ngasih saya, ini madrasah yang sangat luar biasa buat saya. Betul. Buat saya pesantren yang luar biasa adalah ya 3 bulan ini diterpa gitu kan. Iya. Gimana kolbu ini bisa bertahan, nggak jelek, minimal ke istri sama anak-anak sendiri lah. Iya. Itu tuh udah yang luar biasa Kang menurut saya. Masya Allah. Banyak banget ilmunya. Jangan gitu Kang. Nah ini yang saya suka dari Kang Yus itu tawadunya. Waduh, saya itu bukan tawadu Kang. Kalau orang guru-guru kita Iya. itu tawadu karena ilmu mereka tinggi, tapi membuat mereka semakin mundur. Kalau saya ilmunya nggak ada, cuman tugas saya yaitu ngejaga hati itu biar nggak terlalu, luar biasa Kang. Kalau hati udah di atas itu, luar biasa bawahin ya gitu kan. Makanya mendingan main sepeda Kang. Sepeda adalah salah satu buat saya media transportasi yang nggak bisa, yang jarang banget, bukan bisa aja sih, itu tergantung hati manusianya. Iya. Cuman sangat hampir susah untuk membuat kita sombong. Coba kalau kita pakai merek yang bagus pun ya, orang-orang nggak akan tahu tuh. Iya. Bener kan? Iya. Dia nggak akan ngeliatin mereknya. Udah sama punya sepeda, sama-samanya. Akhirnya kalau ketemu orang juga kering. Assalamualaikum, salam. Jadi sopan, jadi enak gitu. Iya. Jadi sepeda itu luar biasa lah. Bukan saya promosi sepeda, maksudnya kadang ada satu kendaraan kan yang ngebuat kita juga akan lupa. Kalau pakai mobil kan pasti udah beda kan. Masuk pom bensin, apalagi mobilnya kalau udah mewah sedikit tuh masuk pom bensin tuh udah gayanya nggak mau isi 100.000 masih mereka full tank. Kadang hati itu ya itu kan, medianya ngebantu banget kita untuk bisa kontrol atau enggak, itu media itu sangat mempengaruhi. Karena kalau saya sekarang lebih milih-milih punya teman itu, saya lebih milih. Bukan berarti saya nggak berteman sama semua, bukan. Iya. Karena saya rumawas itu berarti apa ya? Merasa iman ini juga Allahu a'lam, mudah-mudahan Allah selalu kuatkan. Iman ini juga begitu lemahnya kalau dapat teman yang ngegoda sedikit aja pengennya tuh ngikutin gitu. Iya. Jadi akhirnya kadang-kadang saya ngurangin Kang, terus terang sekarang kegiatan malam ya. Jadi kalau jam 7:30, jam 8 itu saya pasti udah cut off semua komunikasi dengan yang luar, udah pokoknya selesai sholat isya, keluarga, jam 8 sampai 9 tidur. Udah itu aja lah. Udah nggak pengen yang muluk-muluk ya macam-macam. Kalau dulu saya itu jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 baru pulang ke rumah dengan aktivitas yang sangat luar biasa ya. Kalau misalkan guru-guru kita mah pada dakwah, saya mah duniawi, ngejarnya duniawi gitu. Ya akhirnya apa? Utang yang saya dapat. Masya Allah, banyak banget hikmahnya ya. Allah. Nah untuk
Akang sendiri gimana nih cara mengelola keluarga gitu ya? Saya kalau keluarga ya kan terus terang, saya lagi banyak cari ilmu, cari referensi tentang gimana cara keluarga ini, karena kebetulan saya punya anak yang cukup luar biasa banyak menurut saya. Ada 4 kan anak saya, alhamdulillah semuanya perempuan. Wow. Jadi harus ekstra ketat luar biasa. Iya. Saya kadang sih habis maghrib sebisa dan semampu saya komunikasi mereka. Saya baca 1 atau 2 hadis habis maghrib itu. Wow. Dan mereka alhamdulillah, ada anak saya yang kedua itu responnya sangat senang ketika dibacakan hadis. Oh gitu? Iya, sangat senang banget. Sangat senang banget. Terus subuh saya sering interaksi sama mereka subuh. Kalau saya nggak kesiangan gitu, mudah-mudahan Allah istiqomahkan saya selalu nggak kesiangan subuh. Mereka tuh selalu minta saya sholat subuh di rumah, cuman saya nggak bisa kan, makanya saya suka suruh ibunya untuk jadi imam, biar saya sholat subuhnya di masjid. Tapi ada beberapa kali memang yang harus buat mereka bergairah, akhirnya saya sholat subuhnya di rumah, karena mereka pengen sama papa. Saya kira beberapa kali saya tanya ke beberapa guru, boleh nggak ya? Boleh kalau 1 kali 2 kali, ya udah akhirnya 1 kali 2 kali saya bacain hadis, mereka tuh senang, apalagi kalau udah cerita tentang Rasul, tentang Nabi mereka. Wow. Itu mereka senang kan. Saya pikir ini jangan sampai hal-hal yang terpenting dapat hanya dari guru agama mereka. Iya. Harus ada amal zariah yang saya bisa saya berikan terhadap anak-anak saya ketika saya wafat nanti. Setuju. Nah itu aja kan kalau dari saya. Saya belum bisa cerita banyak karena ilmunya yang sangat terbatas. Jadi hanya hal itu aja yang bisa saya lakukan saat ini gitu. Mudah-mudahan saya sih berdoa sama Allah berikan saya umur yang berkah. Amin. Agar saya bisa bermanfaat untuk keluarga saya dulu minimal. Udah baru ke kerabat saya, karyawan, maksudnya bukan karyawan saya, sahabat-sahabat saya. Itu yang saya besar harapan saya, makanya saya sering nimbrung nih ke Manusia Cahaya, kan banyak orang-orang soleh di sini. Masya Allah. Siapa tahu menularkan ilmu akhirnya bisa saya sampaikan dan bisa saya bawa pulang ke keluarga. Itu aja kan. Betul banget. Gimana kita nyari lingkungannya ya? Iya betul kan. Betul sekali. Lingkungan itu pengaruh. Mau tidak mau yakin tidak yakin, lingkungan itu mempengaruhi mindset kita. Itu mau tidak mau. Betul banget. Nah dulu sebelum hijrah itu punya mindset apa Kang? Saya dulu sebelum hijrah usaha muda. Oh iya, luar biasa. Ya itu saya bilang, pokoknya saya kerja keras, target tabungan sekian. Wah, udah luar biasa aja. Pokoknya isinya duniawi aja. Saya jabatan harus tertinggi di kantor, di perusahaan, harus saya capai dengan secepat-cepatnya. Kadang-kadang kalau targetnya duniawi, itu hasilnya pasti kecewa. Kalau targetnya duniawi, pasti ngalalin segala cara. Jadinya nggak ada aturan, saya nggak punya aturan. Yang saya tahu adalah misi visi saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Dan waktu itu beberapa tahun sebelum saya resign, 3 tahun itu saya berada di puncak buat saya pada saat itu, karena saya berhasil merubah cabang rating 3 terendah menjadi cabang rating 3 teratas pada saat itu. Wow, itu luar biasa. Kalau secara duniawi, prestasi yang sangat luar biasa. Iya. Tapi saya nggak dapat apa-apa di sini. Saya nggak tahu sholat saya baik atau enggak atau tidak. Saya nggak tahu puasa saya sempurna atau tidak. Saya nggak tahu pada saat waktu itu apa yang saya lakukan Allah ridho atau tidak. Cuman yang saya belajar dari beberapa guru, gampang sekali membedakan pekerjaan atau usaha ini berkah atau tidak, itu gampang sekali. Nah, apa itu? Ini kata guru kita sendiri, Hakim ya, karena saya kebetulan sering juga gitu. Iya. Gampang. Kalau usaha itu memang berkah dan Allah ridho, pasti lebih mendekatkan kita kepada Allah. Pasti ibadah kita terjaga. Yang sunnah-sunnah pasti dikerjakan. Tapi kalau Allah ridho dan pekerjaan itu memang gak berkah buat kita, pasti malah menjauhkan kita dari Allah. Sholatnya tadinya tepat waktu jadi mundur gitu kan. Iya. Sholat sunnah rawatibnya juga jadi hilang gitu. Tapi kalau misalkan kerjaan ini akhirnya mendekatkan kita kepada Allah, bahkan dari setiap langkah kita bahkan ingat terus pada Allah, berarti itu berkah. Jadi hal yang sesimpel itu ternyata punya penafsiran yang definisi yang sangat luar biasa buat saya. Jadi akhirnya sekarang ya gitu lagi kan. Kalau mau ada usaha ini saya jalanin, kita lihat usaha ini baik untuk saya atau tidak. Baik itu bukan finansial gitu.
baik itu ibadah saya. Apakah ini menguatkan ibadah saya atau malah buat ibadah saya kendor? Ya itu kadang-kadang pertamanya kuat kok jadi kendor gitu. Makin melempem. Tapi saya punya teman Kang, ini luar biasa Kang. Iya. Yang tadi saya cerita ya, kita di bawah itu. Yang masjid itu, beliau yang jadi masjid itu sangat luar biasa. Dia keluar dari satu manajemen perusahaan, dia juga keluar. Usaha merintis jual beli motor. Oh. Luar biasa dulu. Itu maju kan. Dia mampu satu hari 4 sampai 3 motor. Wow. Satu hari. Kenceng banget. Kenceng banget, saya sampai luar. Akhirnya saya investasi mau dong. Jago lu investasi ayo gini. Kemarin dia baru ngelakuin itu mungkin 2 bulan atau 3 bulan. Ternyata udah gak jadi lagi. Oh gitu? Saya sebagai investor pertama marah kan dengernya. Iyalah pasti. Iya, kenapa jadi turun ini? Ini gimana malah jadi motor bukan uang gitu ya? Wajar lah itu. Saya baca secara grafik duniawi gitu. Langsung dia bilang, saya nggak sanggup lagi bersih. Kenapa? Karena setiap transaksi motor saya kebawa dalam sholat. Jadi setiap dia takbir, dia tuh yang dia ingetin motor ini nanti jual berapa ya? Dia nggak bisa khusyuk kan? Dia lepaskan itu semua. Wow. Bayangin kan, mata pencarian satu-satunya loh. Bukan jadi second mata pencarian, bukan jadi yang ketiga atau keempat, tapi satu-satunya. Dia lepaskan. Karena apa? Ngejar musuhnya sholat. Saya dengar itu jawaban, wah saya dukung. Udah gak usah mikirin. Kalau harapan saya mudah-mudahan dia bisa doain saya dalam setiap sholatnya. Dia nyari khusus sholat. Dia tinggalin yang namanya bisnis dia yang lagi maju, baru 2 bulan 3 bulan dia tinggalin itu semua. Sedangkan itu mata pencarian satu-satunya. Saya tanya sekarang mata pencarian apa? Jadi ada satu daerah di Ciamis itu bukan Gojek yang, tapi ada yang lokalnya lah. Saya nggak tahu apa aja itu. Nah dia ikutin itu dan alhamdulillah ada terus. Nggak tertarik ini lagi. Ya ini saya tetap jalanin, tapi saya harus atur ritme hati sayanya. Nice. Waduh, hati. Luar biasa itu. Udah gak ada apa-apanya saya. Bayangin dia tinggalin mata pencarian yang sangat luar biasa pada saya untuk dia tinggalin hanya untuk apa? Biar sholatnya khusyuk. Masya Allah, luar biasa. Sampai sekarang itulah orang yang tadi kita jadi bahwa itulah yang nyariin ke masjid dari tiap-tiap masjid itu beliau itu. Makanya saya luar biasa. Alhamdulillah saya bisa kenal beliau gitu. Kan luar biasa Kang. Bahwa itulah yang benar bukti nyata bahwa dunia itu tidak boleh di hati tapi dalam genggaman. Itulah yang dia contohkan ke saya. Asik. Sebuah quotes yang sangat luar biasa. Luar biasa. Yang susah itu implementasinya. Prakna, nah itu yang paling susah itu. Rada abot itu. Butuh dukungan dari teman-teman yang soal dari manusia cahaya ini sangat luar biasa. Manusia cahaya. Nah lanjut lagi Kang. Untuk kedepannya nih, punya impian apa nih dalam hal, memang kan kita nih hidup nggak butuh, bukan prioritas utama ya rezeki, cuman ibadah juga butuh rezeki gitu. Betul. Setuju Kang. Nah, impian kedepannya gimana nih Kang? Saya ke depan ya, kalau ke depan itu nggak muluk-muluk. Yang pertama, usaha pertama saya adalah memperbaiki diri saya dulu. Wow. Itu yang paling pertama yang harus saya lakukan adalah usaha saya memperbaiki diri saya dulu sebelum saya memperbaiki perusahaan-perusahaan yang lain dan mendirikan perusahaan-perusahaan yang lain gitu. Karena usaha saya ini kan berada di usaha middle kan, bukan usaha yang seperti orang-orang megah gitu, hanya usaha-usaha middle. Cuman bedanya yang middle ini ternyata lebih saya sukain karena banyak orang yang bisa memberikan kontribusi ke saya. Banyak orang yang tanpa ijazah bagus-bagus pun bisa kerja dengan saya. Hanya dengan modal kejujuran, rajin, insya Allah saya terima gitu. Cuman ada satu hal yang sangat harus saya ambil dari cerita beberapa teman saya yang sangat menginspirasi, sangat luar biasa. Ini pengusaha-pengusaha tinggi kan, pengusaha-pengusaha yang levelnya berada di atas kita, yang karyawannya sudah mencapai jutaan orang. Ketika muncul dilandanya polemik keuangan, manajemen yang tidak baik, itu pasti berefek pada pengurangan karyawan. Iya betul. Ceritanya satu orang ini diskusi dengan anak angkatnya yang kuliah luar negeri lah. Si bapak ini cerita ke anaknya,
perusahaan kita itu sekarang dari definisi A sampai Z semuanya hampir minus. 1 bulan makan uang perusahaan 14 miliar. 14 miliar? Minus ya? Wow. 14 miliar. Menurut kamu apa yang harus kita lakukan? Dengan ilmu yang sangat luar biasa, sekolahnya di luar negeri, dia presentasi yang sangat meyakinkan. Pengurangan A, pengurangan B, pengurangan C, semua karyawan itu semua dirampingkan. Pikir saya, si bapak yang pengusaha owner perusahaan ini, dia akan berpikir, wah ini dia brilian. Saya sangat terkejut dengan jawabannya dari bapak ini. Kamu saya sekolahkan jauh-jauh di luar negeri, cuman ini yang bisa kamu hasilkan. Asik. Anaknya diem kan? Serius, anaknya diem sekali. Anaknya diem. Terus apa yang harus saya lakukan? Kamu tahu, kita, perusahaan ini adalah media diturunkannya rezeki mereka semua dari kita. Asik. Waduh, luar biasa. Masya Allah. Masya Allah. Itu orang yang tinggi tapi berpikiran buat saya sangat arif bijaksana. Gak ada yang namanya rezeki Allah berikan langsung dari atas genteng, dari langit, itu enggak ada. Kita itu hanya medianya. Jadi jangan kamu pikir kita sekarang bisa sampai punya jutaan karyawan itu tanpa kontribusi doa mereka. Mungkin kita nggak tahu mereka doa apa ketika pulang dari kerja dari kita. Mereka doa apa ketika gajian dari kita sudah turun. Bukan hanya mereka tapi keluarganya pun. Jadi saya berpikir impian saya ke depan yaitu memperbaiki diri ini biar bisa bermanfaat untuk para sahabat-sahabat saya yang sekarang ngebantu saya, bisa lebih nge-manajemen perusahaan dengan baik, bermanfaat untuk mereka semua. Tidak ada yang namanya rugi, yang ada hanya kurang beruntung sedikit. Kita bangkit lagi sama-sama, bangun perusahaan ini agar bisa menjadi perusahaan keluarga. Saya sih pengennya mereka anggap perusahaannya di perusahaan mereka juga. Mungkin itu aja sih Kang. Saya pengen ngebentuk lebih jati diri lebih baik. Setelah itu saya pengen buat perusahaan ini lebih berkah. Itu aja. Masya Allah. Mantap, mantap. Nah, jadi rezeki yang mereka terima tuh medianya dari perusahaan. Iya, dari perusahaan. Itu kata orang itu ya, bukan kata saya kan. Iya. Kata orang itu inspirasi yang sangat luar biasa gitu. Iya, betul sekali. Terkadang kita lupa ya kan. Kadang kita lupa, kita pikir tuh bahwa lu gua gaji gitu kan. Iya. Kamu tuh gaji gitu. Kita ini bos, aduh enggak, ternyata kita ini hanya media aja titipan. Bahkan belum tentu doa kita itu didengar. Siapa tahu doa orang-orang yang dibawa karyawan kita itu adalah mereka yang mendoakan kita itu dan mereka itu didengar sama Allah. Masya Mungkin Allah. itulah kan. Iya, betul sekali. Nah, untuk ini karena waktunya sebentar lagi, Siap. apa nih kira-kira satu kalimat aja yang bisa ngasih kita inspirasi gitu kan? Apa nih kira-kira? Mungkin kalau satu kalimat ya, ini yang paling Satu paragraf boleh? Satu paragraf boleh. Atau satu buku gitu kan. Kalau saya sih boleh, mudah-mudahan bermanfaat untuk para sahabat rekan-rekan semua. Saya kadang bantu kita ataupun sekarang semua orang-orang yang berada di barisan di samping-samping saya, kita kadang bantu orang itu bukan karena kita mampu, tapi karena kita merasakan arti sebuah kekurangan. Asik. Gitu. Jadi saya ngebantu orang itu bukan karena saya mampu kan, tapi karena saya tahu arti sebuah kekurangan. Karena saya merasakan saya pernah berada dalam fase bawah. Jadi kalau orang berpikir ketika saya bantu, wah karena banyak uang, karena banyak finansial, karena banyak kesempatan, tidak. Tapi karena saya sudah merasakan arti sebuah kekurangan. Mungkin hanya itu Kang dari saya. Jadi tolong buat rekan-rekan semua, bantu sesama itu nggak akan merugikan kita sama sekali. Ketika kita mengeluarkan sesuatu hal yang sangat bermanfaat untuk orang itu, percaya Allah pasti akan balas itu dengan tunai. Demi Allah, itu yang saya rasakan. Karena balasan dari Allah itu banyak, rezeki itu banyak kan. Kita mau terjemahkan rezeki itu banyak, dan itu tidak akan buat kita menyesal. Jadi saya bantu orang bukan karena saya mampu, tapi karena saya tahu arti sebuah kekurangan. Gini itu Pak. Masya Allah. Masya Allah. Banyak banget pengalamannya dan sangat menginspirasi banget. Amin, 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 amin. Dan sedikit yang bisa saya simpulkan adalah
apapun aktivitas kita harus libatkan Allahnya. Siap, betul. Dan harus lebih dekat dengan Allah, jangan sampai melupakan. Amin. Karena beliau adalah Tuhan kita, adalah yang maha pemberi rizki. Amin. Itu saja Sobat Maca. Alhamdulillah waktunya udah beberapa detik lagi, sangat menginspirasi banget. Dan yang pengen follow nih Kang Yosi, Instagramnya apa nih? Aduh. Saya kebetulan kepo gitu ya. Iya, bisa kepo gitu. Tapi saya kebetulan nggak terlalu aktif juga di IG. Tapi ada sih IG saya punya di yosialdc77@gmail.com. yosialdc77. Nah itu gitu. dia. Boleh nanti di deskripsi ya linknya Kang Yosi. Siap, insya Allah. Ya, itu saja Sobat Baca untuk sesi kali ini dengan Kang Yosi. Terima kasih banyak. Sangat menginspirasi banget, banyak pengalamannya gitu. Dan jangan lupa untuk Sobat Maca follow IG kita manusia_cahaya dan YouTube kita Manusia Cahaya. Pantengin terus di sana, banyak program-program yang sangat menginspirasi banget. Dan stay tune on Maca Room. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.